Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tiada dapat terhitung oleh kita, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat untuk bisa hadir dalam majelis ilmu agama. Karena waktu yang kita pergunakan untuk belajar ilmu agama adalah waktu yang terbaik bagi kita dalam 24 jam. Lebih baik dari waktu yang kita gunakan untuk bekerja, lebih baik dari waktu yang kita gunakan untuk tidur, lebih baik dari waktu yang kita gunakan untuk makan, minum, dan seterusnya. Waktu yang terbaik adalah, yang paling berharga adalah waktu yang kita manfaatkan untuk belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita lakukan, dan dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menaikkan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niatnya kita hadir dalam majelis ilmu, thalabul ilmi lillahi ta'ala. Bukan karena seseorang manusia, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas, itulah yang akan bernilai pahala indallah. Itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan dibalas nanti dengan balasan yang menyenangkan di akhirat. Kita masih dalam Kitabul Buyu',
terkait dengan masalah jual beli. Mari kita lanjutkan pembacaan hadisnya. Wa anhu an Jabir. Karena hadis sebelumnya adalah an Jabir bin Abdullah. Wa anhu an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala a'taqa was merdekaaken sapa rajulun wong lanang minna saking kita abadan ing kawula lahu ketuwe rajul antuburen saking sause mati. Maksudnya dia adalah al-abdul mudabbar yang akan dimerdekakan setelah kematian pemiliknya. Walam yakun lan ora ono iku lahu ketuwe rajul malun utawi bondo khairuhu sakliyane abad. Fada'a bihin nabiyyu fada'a mongko ngundang bihi kelawan rajul sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faba'ahu nuli ngedol sapa rajul ing kanjeng Nabi muttafaqun faba'ahu mongko ngedol sapa rajul ing abad tadi ngedol maring Nabi muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini menunjukkan tentang bolehnya menjual al-abdul mudabbar. Ada khilaf di antara para ulama, tetapi hadis ini makna zahirnya, dan ini yang dipegangi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad serta lainnya, bahwasanya boleh untuk menjual al-abdul mudabbar. Al-abdul mudabbar itu adalah seorang hamba sahaya, budak, yang dijanjikan untuk dimerdekakan setelah pemiliknya itu meninggal dunia. Jadi pemilik budak itu mengatakan kepada sang budak, kamu setelah aku mati, kamu merdeka. Setelah pemiliknya mengatakan, jika aku sudah mati, maka kamu merdeka. Artinya dia dimerdekakan oleh budak oleh pemiliknya sepeninggal dari sang pemilik tersebut. Itu yang disebut dengan al-abdul mudabbar. Kemudian sebelum sang pemilik itu meninggal dunia karena terpepet oleh sebuah kebutuhan dan gak ada harta lain selain budak. Karena budak ini kan statusnya seperti harta, ya, seperti harta benda. Budak ini manusia, tetapi statusnya dari satu sisi itu ya manusia, tetapi di sisi yang lain itu kayak binatang. Karena dia bisa diperjualbelikan, dia bisa dimiliki. Kalau manusia merdeka seperti kita, ini kan nggak bisa dimiliki untuk kemudian diperjualbelikan, nggak bisa. Kita haram, kemarin pernah kita pelajari di kitab Mukhtasar, haram untuk menjual manusia merdeka. Karena apa? Karena dia tidak bisa dimiliki oleh seseorang. Sementara al-abd, hamba sahaya, itu bisa dimiliki oleh seseorang dan bisa diperjualbelikan. Sama seperti kita memiliki kambing, memiliki sapi, kita bisa perjualbelikan. Dari sisi bahwa dia bisa diperjualbelikan, hamba sahaya atau budak ini kayak binatang. Tetapi dari sisi bahwa hamba sahaya itu manusia yang apabila dia balik berakal maka dia juga mukallaf, dia memiliki kewajiban untuk menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Namun ada hukum-hukum khusus bagi mereka yang tidak berlaku bagi orang merdeka.
Nah, dari sini mereka adalah manusia. Nah, dari sini mereka adalah manusia yang nanti di akhirat mereka juga akan mendapatkan balasan dari amal yang dilakukannya. Jika dia jika dia beriman dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Sebaliknya apabila dia kufur atau bermaksiat, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala jika Allah tidak mengampuni kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Nah, itu dari satu sisi seperti itu. Itu tentang al-abad. Dan perlu kita ketahui bahwasanya al-abad atau adanya hamba sahaya ini sesuatu yang legal di dalam Islam. Tidak benar pernyataan sebagian orang bahwasanya Islam itu menghapuskan perbudakan secara bertahap. Ada sebagian para cendekiawan yang mengatakan bahwa Islam itu menghapuskan perbudakan secara bertahap, tahap demi tahap, sehingga pada hari ini sudah terhapus seluruhnya karena Islam itu mendorong atau menghapuskan perbudakan secara bertahap. Yang seperti ini tidak benar. Pemikiran seperti itu tidak benar. Perbudakan tidak pernah dihapuskan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah pernah memiliki hamba sahaya. Para sahabat juga memiliki hamba sahaya, baik laki-laki hamba sahayanya itu maupun perempuan yang disebut amat. Itu para sahabat memiliki itu. Seandainya dihapuskan, tentu mereka akan lebih dulu memberi contoh untuk memperdekakan semua budak yang dimilikinya. Tetapi tidak, mereka masih melakukan jual beli budak. Artinya memang tidak tidak dihapuskan. Bahkan para fuqaha menjelaskan tentang ahkam yang berkaitan dengan budak ini. Karena ada beberapa hukum yang yang khusus hanya berkaitan dengan hamba sahaya. Dalam sebagian had, hamba sahaya itu apabila melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia separuh dari orang yang merdeka. Separuh dari orang yang merdeka. Misalnya ada orang merdeka minum khamr, maka hadnya dicambuk 40 kali. Tapi kalau yang melakukannya hamba sahaya dicambuk berapa? 20 kali. Separuhnya. Dalam masalah aurat juga demikian. Kalau aurat perempuan yang merdeka itu seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Tetapi kalau amat budak perempuan, maka auratnya itu adalah seperti aurat laki-laki, yaitu bagian badannya di antara pusar dan lutut. Nah, ini kan ada hal-hal hukum-hukum khusus berlaku bagi para hamba sahaya. Adapun pada masa sekarang ini perbudakan nggak ada, itu bukan karena dihapuskan, tetapi karena mekanisme perbudakan itu sudah nggak ada. Nah, mekanisme perbudakan itu apa? Yaitu adanya peperangan antara orang Islam dengan orang kafir. Ketika ada peperangan antara orang Islam dan kafir, kemudian orang kafir kalah, maka mereka ditangkap dan dijadikan sebagai budak. Nah, pada masa sekarang nggak ada peperangan itu, maka berarti untuk mengambil budak nggak ada jalannya. Yang pertama. Nah, yang kedua memang Islam menganjurkan bukan menghapuskan, menganjurkan kepada umat Islam untuk memerdekakan budak. Sehingga Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq banyak membeli budak kemudian dimerdekakan. Sebagian sahabat juga seperti itu. Tetapi tidak semuanya dimerdekakan. Kemudian juga dalam hukuman-hukuman tertentu seperti
seperti seseorang yang melakukan zihar atau seseorang yang melakukan hubungan suami istri, membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan suami istri, kan ada kafarahnya, yang diantaranya itu itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan budak yang mukmin. Nah, ini apa? Ini menunjukkan memang ada dorongan dalam Islam untuk memerdekakan budak, tetapi bukan menghapuskan perbudakan. Nah, sehingga lambat laun kemudian sudah nggak ada lagi hamba saya seperti yang kita lihat pada masa sekarang ini. Sebagian ada yang mengatakan di daerah Afrika, Mauritania itu masih ada, tetapi tidak diperjualbelikan lagi. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang kita kembali kepada materi kita, yaitu tentang al-abdul mudabbar. Al-abdul mudabbar itu adalah hamba saya yang dijanjikan merdeka sepeninggal pemiliknya. Jadi pemiliknya mengatakan, jika aku nanti mati, kamu merdeka. Kemudian di tengah-tengah sebelum mati, maksudnya pemiliknya sebelum mati, kemudian dia nggak punya apa-apa, hartanya habis, dia nggak punya uang, dia nggak punya harta selain budak itu, padahal dia ingin memenuhi kebutuhan dia. Jalan satu-satunya adalah menjual budak itu. Nah, menjual budak itu. Boleh apa enggak dia menjualnya? Jawabannya boleh menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan lainnya berdasarkan hadis ini. Karena dalam hadis ini laki-laki itu di saat dia tidak memiliki harta, kemudian dia menjual budak mudabbar tersebut. Nah, berarti kan itu menunjukkan diperbolehkan. Ini yang yang ditunjukkan, yang kita pahami dari hadis tersebut. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya mencegah seseorang dari mentasarufkan harta yang dimilikinya demi kemaslahatan orang tersebut. Nah, demi kemaslahatan orang tersebut. Nah, jadi kalau ada misalnya seseorang itu dia orang gila, nah, dia memiliki harta benda, maka kita bisa mencegah dia untuk membelanjakan hartanya sendiri. Nah, kenapa? Karena dia memang nggak waras. Kalau nggak waras nanti bisa semua duitnya bisa dikasihkan orang, atau bisa kemudian dibelikan sesuatu yang tidak bermanfaat, namanya juga gila. Akhirnya dia habis-habisan, kemudian berikutnya dia mendapatkan madarat karena dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan dari orang tersebut. Ini kan demi kemaslahatan dirinya, kemudian dia, orang tersebut, karena nggak memiliki harta lagi yang bisa dia jual kecuali budak itu, akhirnya dia bisa menjualnya untuk kemaslahatan dirinya tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, di sini juga ada namanya disyariatkannya tadbir yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau seseorang memiliki budak, tentu saja konteksnya tidak seperti pada masa sekarang. Nah, kita nggak punya budak, bagaimana kita memerdekakan budak atau menjanjikan merdeka seorang budak? Nah, ini konteksnya ketika seseorang memiliki budak atau hamba sahaya.
Wa an Maimunata, kita lanjutkan. Wa an Maimunata radhiyallahu anha zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anha anna fa'ratan waqa'at fi samnin. An Maimunata radhiyallahu anha zaujin Nabiyyi, garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa radiya anha, muga-muga ngridoni sapa Allah anha saking Maimunah. Anna fa'ratan, sak temene ana tikus waqa'at kang tumiba fi samnin, fi samnin ing dalem mentega, famatat nuli mati apa tikus iku fihi ing dalem samen. Fasuila mongko den takoni sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anha saking fa'rah waqa'at fi samnin. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi alquha, alquha buanga sapa sira ing fa'rah wa malan barang haulaha kang ana ing dalem sekitare fa'rah, wa kuluhu lan mangano sapa sira kabeh ing samen. Rawahu al-Bukhari wa zada Ahmadu wan Nasa'i fi samnin jamidin. Wan Nasa'i fi samnin jamidin ing dalem mentega jamidin kang jamidin kang ora cair, kang padat. Hadirin rahimakumullah, ini berkaitan dengan masalah najis ya. Tikus itu kalau dia masih hidup tidak najis, kalau dia masih hidup. Beda dengan babi atau anjing, itu memang badannya itu adalah najis. Kalau tikus pada dasarnya badannya itu tidak najis, meskipun tikus itu disunahkan bagi kita untuk membunuhnya, tetapi dari sisi fisiknya, badannya, tikus itu enggak najis ketika dia hidup. Tetapi ketika tikus itu mati, maka dia akan menjadi bangkai. Kalau mati, kemarin sudah kita jelaskan, mati sendiri atau disembelih secara tidak syar'i. Meskipun tikus ini nggak boleh disembelih karena termasuk sesuatu yang haram untuk dimakan. Kita hanya ingin bicara tadi definisi dari bangkai yang kemarin kita sebut, bahwa dia adalah binatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih secara tidak secara syar'i. Itu yang disebut dengan bangkai. Nah, kalau tikus ini mati, dibunuh oleh kita atau mati sendiri, atau mati masuk kolam, masuk ke bak mandi kita, masuk kemudian mati, atau masuk ke dalam makanan kita terus mati di dalamnya, atau mati di mana saja, maka dia hukumnya adalah bangkai najis. Dia najis. Selain tikus juga demikian, cuman yang sering terjadi adalah kasusnya adalah tikus, karena tikus ini yang banyak berada di rumah sebagian kita, bukan kita semua, tapi sebagian kita ada banyak sekali tikus di dalam rumahnya. Tidak dipelihara, tetapi tikus memang banyak di situ, karena mungkin kurang menjaga kebersihan, atau mungkin memang karena dekat dengan tempat-tempat yang kotor, sehingga menjadikan rumah itu penuh dengan tikus. Nah, ketika tikus itu bereaksi, dia berjalan ke sana kemari, terkadang tikus itu dia terjebak dan jatuh. Kadang jatuh ke dalam sumur, kadang dia jatuh kepada bak mandi, terkadang dia jatuh kepada makanan yang kita buat. Nah, di sini kasusnya bagaimana?
ada tikus jatuh ke samen, semacam mentega, makanan mentega yang itu jamit. Jamit itu tidak mae. Kalau mae ada jamit, ada mae. Kalau jamit itu dia padat, kalau mae itu cair. Mae itu cair. Nah, tikusnya itu jatuh ke mentega yang padat, yang nggak cair, kemudian mati di situ. Berarti kan jadi bangkai. Dia najis. Najisnya berarti mengenai pada samen, pada mentega yang padat itu. Nah itu bagaimana? Nabi ditanya tentang masalah hal itu. Nabi kemudian mengatakan, buanglah tikus itu dan yang ada di sekitarnya. Tikus dan yang ada mentega yang ada di sekitarnya yang kena badannya tikus itu kamu buang. Kemudian sisanya kamu makan. Sisanya kamu makan. Berarti yang najis itu tikusnya dan bagian yang terkena najis saja. Itu berlaku untuk apa? Untuk benda yang padat. Nah, untuk sesuatu yang padat, maka berlaku seperti itu. Karena kalau dia padat, dia tidak akan melebar. Najisnya tidak akan melebar pada selain yang terkena badan dari bangkai tikus itu. Nah, sehingga Nabi perintahnya hanya membuang tikusnya dan bagian makanan yang terkena tikus tersebut. Bangkai tikus. Nah, ini hukumnya akan berbeda apabila tikus itu misalnya jatuh di benda yang cair. Nah, misalnya jatuh di di sayur yang kamu masak, sudah kamu nyayur misalnya sayur apa, tiba-tiba kejatuhan tikus di situ mati. Jadi ada dagingnya, bukan hanya sayur saja ada daging, tapi daging tikus bangkai. Nah itu bagaimana? Najis, seluruhnya menjadi najis. Karena apa? Mae, dia benda cair. Kalau benda cair, meskipun banyak di sini, benda cair bukan air ya, benda cair, meskipun banyak, maka di sini hukumnya seperti air sedikit. Sehingga begitu kena bangkai tikus itu meskipun belum berubah sifat-sifatnya, dia sudah menjadi najis. Nah, sudah berubah menjadi najis karena bendanya cair. Misalnya kamu punya jenang, misalnya satu ember atau satu apa itu istilahnya, kemudian masuk tikus di situ, mati di dalamnya, maka najis. Tapi kalau nggak mati, tikusnya begitu masuk, dia naik lagi dan bisa keluar hidup-hidup, berarti nggak najis. Cuman kalau kita lihat ya jijik lah, masa dimakan, bekas kena tikus, karena tikus tadi entah kemana-mana, dia banyak kotoran di badannya. Nah, tetapi pada dasarnya kalau dia masuk kemudian nggak mati, dia nggak jadi bangkai dan nggak jadi najis, dan berarti tidak menajisi makanan itu. Bisa difahami? Tapi kalau masuk kemudian dia terjebak nggak bisa keluar dan mati di dalamnya, nah ini berarti dia najis, dan makanan yang cair itu mae itu menjadi najis. Seluruhnya najis, seluruhnya. Satu ember itu semuanya najis. Tapi kalau bendanya, makanannya itu padat misalnya, maka yang najis adalah tikus bangkai itu dan sekitarnya yang kena benda atau badannya tikus, itu saja dibuang, pinggir-pinggirnya bisa kamu makan. Karena hukumnya tidak najis. Itu bedanya antara benda yang jamit, yang padat, dengan yang mae, yang cair. Adapun jika masuk ke dalam bak mandi misalnya, yang ini air, bukan benda cair, tetapi dia adalah air. Bagaimana? Ya dilihat airnya. Pertama, apakah
dia al-ma'ul qalil atau al-ma'ul katsir. Kalau dia tergolong sebagai al-ma'ul qalil, air yang kurang dari 2 kula, namanya al-ma'ul qalil, air sedikit, air yang kurang dari 2 kula. Atau dia al-ma'ul katsir, air yang 2 kula mencapai 2 kula atau lebih. 2 kula itu sekitar 200 liter. Ini sudah sering kita jelaskan tentang ukurannya, di awal kita sudah bahas. Ini dilihat itu dulu, dan ini sudah kita jelaskan di awal pengajian kita di kitab Bulughul Maram ini ketika kita membahas tentang masalah najis. Nah, jika airnya sedikit, kemasukan misalnya tadi bangkai, maka berubah atau tidak berubah itu menjadi najis. Misalnya kalau tikusnya tadi masuk, misalnya airnya cuma 1 timba, kan nggak sampai 2 kula. 1 timba masuk ke dalam tikus. Masuk ke dalam tikus. Tikusnya masuk ke dalam air, ke dalam timba itu. Sampai kebalik. Jadi tikusnya masuk ke dalam timba berisi air tersebut, kemudian dia mati di dalamnya. Kalau masih sebentar, kan belum bau. Misalnya sebentar sudah langsung dikeluarkan. Nah, hanya 2 menit dia mati di dalamnya, kemudian diangkat, airnya belum berubah. Najis apa tidak? Najis, karena airnya sedikit kena najis, berubah sifat-sifatnya atau tidak berubah sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu bau, rasa, dan warnanya berubah atau tidak, air tersebut menjadi najis. Kenapa? Karena airnya sedikit. Tetapi kalau airnya itu banyak, misalnya bak mandi yang besar, bak mandi yang besar yang misalnya sampai 500 liter, sampai 1000 liter misalnya, atau kolam yang besar misalnya. Kemudian masuk tikus ke dalamnya, mati di dalamnya. Belum lama, masih 2 menit, kemudian ketahuan kita ambil. Airnya belum berubah sifat-sifatnya, baunya masih biasa, warnanya masih biasa, rasanya masih biasa seperti semula, maka berarti tidak najis. Airnya tersebut masih bisa dipakai untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi, masih bisa. Nah, sekarang kalau yang kedua, bangkai tikus itu masuk di bak mandi itu, nggak ketahuan ini kok airnya kok bau tikus bangkai. Ternyata setelah diteliti, betul ada tikus 5 lagi mati di situ misalnya. Mungkin kejar-kejaran terus jatuh di situ, banyak lagi, sehingga bau dari air bak mandi itu menjadi bau bangkai. Berarti apa? Najis. Airnya meskipun banyak, dia menjadi najis. Kenapa? Karena sifatnya telah berubah. Sifat air tersebut telah berubah. Ini jika air, jika air seperti itu. Nah, kalau tadi benda cair sudah kita terangkan, benda padat itu juga sudah kita jelaskan tadi. Artinya kalau saman tadi mau dijual setelah masuk tikus di dalamnya, tikusnya dibuang, kemudian sekitarnya dibuang, tinggal yang suci, kemudian diperjualbelikan, tidak masalah. Karena memang suci, hukumnya bukan najis. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza waqa'at tatkala tumiba apa al-fa'ratu tikus fi samni ing dalem mentega kang padet. Fa in kana, ini dijelaskan dari yang tadi. Fa in kana lamun ana apa samen iku jamidan kang padat, fa alquha mongko buanga sapa sira ing fa'rah wa malan barang samen haulaha
kang ing dalem sekitare fa'roh. Wa ingka nama'ian lan lamun ana apa samen iku ma'ian kang cair fala taqrabuhu mongko aja nyedeki sapa sira kabeh ing ma'i ing samen. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa qad hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil waham. Hadis ini menjelaskan hadis sebelumnya. Seperti itulah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga ayat-ayat Al-Quran saling menjelaskan satu dengan yang lain. Yufassiru ba'duha ba'dhan. Ayat-ayat Al-Quran itu saling menafsirkan satu dengan yang lain. Hadis-hadis Nabi itu juga saling menjelaskan, saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Sehingga di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi itu tidak bisa difahami secara satu persatu. Nggak bisa seseorang itu ngambil satu hadis kemudian dipegangi hadis itu secara sendiri. Artinya hanya berpegang pada satu hadis itu saja tanpa melihat hadis-hadis yang lain. Itu nggak bisa. Karena apa? Karena pemahamannya nanti dikhawatirkan akan keliru. Untuk memahami sebuah hadis harus memahami hadis-hadis yang lainnya agar pemahamannya nggak keliru. Seperti yang sering dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Sering mereka mengambil satu hadis kemudian nggak baca hadis yang lainnya, tidak belajar hadis yang lainnya, sehingga pemahaman dia terhadap hadis itu bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya. Misalnya tentang masalah bid'ah. Ada hadis yang kemana-mana dipakai dan dibaca oleh orang Wahabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu hadisnya yang sering dibaca oleh orang Wahabi. Hadis itu benar apa enggak? Benar, enggak salah hadisnya. Dikatakan kullu bid'atin dhalalah, makna zahirnya setiap bid'ah itu sesat, enggak ada bid'ah yang enggak sesat. Itu yang dipahami oleh orang Wahabi. Nah, mereka enggak baca kalau ada hadis yang lainnya, misalnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ada hadis lain, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai' wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila ba'dahu min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'. Yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Nah, kalau cuman berpegang satu hadis, dia nggak melihat pada hadis yang lainnya, maka nanti berarti dia ngambil satu hadis, mengabaikan hadis yang lain. Umat Islam pakai semua hadis. Yang selama hadis itu sabit, maka dipakai. Maka kita mengikuti pemahaman para ulama dalam mengkompromikan hadis-hadis Nabi yang secara zahir seperti bertentangan, tapi itu tidak bertentangan. Sehingga kemudian Imam Nawawi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kullu di situ maknanya adalah aghlab. Maknanya adalah aghlabul bid'ah, kebanyakan bid'ah itu sesat. Bukan semuanya, tetapi sebagian besar bid'ah itu adalah sesat. Nah, kalau dia nggak lihat hadis yang lain yang menunjukkan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, maka kemudian dia memahaminya secara harfiah terhadap hadis tersebut seperti yang dilakukan oleh orang Wahabi. Ini hanya tambahan saja dari menjelaskan bahwa hadis ini apa? Hadis ini menjelaskan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya cuma dikatakan alquha wa ma haulahu wa ma haulaha wa quluhu. Nah, ini tidak dijelaskan di situ itu samennya itu cair atau padat. Kan bisa jadi cair, bisa jadi padat.
Kalau nanti seseorang itu hanya ngambil hadis yang pertama saja, nggak baca yang kedua, maka dia akan berpahaman, pokoknya kalau kalau tikus masuk ke dalam misalnya samen, dia cair atau nggak cair, cukup dibuang tikusnya dan sekitarnya saja, maka yang lain boleh dimakan. Kan akan berkesimpulan itu. Padahal nggak begitu, dilihat dulu samennya itu cair apa enggak. Kalau cair maka berarti najis semuanya, harus dibuang. Artinya nggak bisa dipakai, wala taqrabuhu. Jangan kamu pakai itu, nggak bisa lagi karena sudah najis. Tapi kalau dia padat, maka buang tikusnya dan sekitarnya saja, sisanya boleh dimakan. Kan hadis yang kedua begitu. Dia merinci dari hadis yang pertama yang dia masih bersifat umum, samen begitu saja. Sementara pada hadis yang kedua itu sudah disebutkan ingkana jamidan. Dikatakan fa ingkana jamidan fa alquha wa ma haulaha wa ingkana ma'ian fala taqrabuhu. Begitulah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di satu hadis itu global, kemudian dirinci di hadis yang lain. Ada dalam satu hadis itu mutlak, kemudian diberi qaid di hadis yang lain. Dan seterusnya, yang pada intinya untuk memahami syariat-syariat Islam dari Al-Quran dan hadis, nggak semua orang itu bisa melakukannya. Kalau kita hanya hafal 2-3 hadis, gimana kita bisa memahami Al-Quran dan hadis? Kalau kita hanya misalnya hafal 40 hadis, sedangkan hadis Nabi itu ribuan, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan hadis sendiri? Maka umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami Al-Quran dan hadis, kita bermadhab. Kita bermadhab, mengikuti pemahaman dari para ulama. Untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tentang akidah, kita mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Untuk memahami ayat-ayat yang berbicara tentang ahkam, tentang hukum, maka kita mengikuti salah satu dari imam madhab yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, kemudian Imam Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu dari mereka. Kita memahami ayat dan hadis berdasarkan pemahaman mereka. Kalau ayat atau hadis itu berbicara tentang masalah akhlak, tentang tasawuf, maka kita mengikuti pemahaman Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi atau Al-Imam Al-Ghazali, yang kita mengikuti mereka dalam pemahamannya. Itu namanya bermadhab. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita nggak mampu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sendiri, karena keterbatasan yang super terbatas dari diri kita, yang nggak memungkinkan, sama sekali nggak memungkinkan untuk bisa memahami hal itu. Nah, coba kalau kita tadi cuma baca hadis pertama saja, maka kita nggak akan bisa memahaminya, bahwa yang dimaksud samen di situ adalah yang jamid. Nah, baru tahu ketika dibaca hadis yang kedua, ternyata dirinci. Jika jamid maka caranya begini, jika dia ma'e maka caranya begini. Sudah diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lainnya. Atau perbedaan ini adalah perbedaan riwayat dari para perawinya. Karena kita tahu hadis ini kan ditulis tidak, sebagian besar hadis itu tidak ditulis di zaman Nabi. Karena bahkan Nabi itu pernah melarang untuk menulis hadis-hadis Nabi. Yang ditulis itu ayat-ayat Al-Quran.
karena Nabi khawatir nanti akan campur antara ayat Al-Quran dengan hadis, sehingga Nabi pernah melarang untuk menulis hadis. Nah, kemudian Nabi membolehkan untuk sebagian orang yang dipercaya Nabi saja yang bisa membedakan antara ayat dan hadis. Nah, tetapi pada dasarnya hadis itu banyak yang hanya dihafal oleh para sahabat, dan itu berlangsung beberapa generasi sampai kemudian ada pembukuan terhadap hadis-hadis Nabi. Ketika beredar hadis-hadis palsu, maka kemudian mulai hadis-hadis Nabi itu ditulis. Nah, ketika sudah bergeser dari satu masa ke masa yang berikutnya, tentu ada kata yang nggak semuanya itu bisa terekam dengan baik. Ada yang meriwayatkannya dengan makna, ada yang kemudian lafadznya ada yang kurang dan sebagainya, yang itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ada yang seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Zubair radhiyallahu anhu qala sa'altu wastaqan sapa ingsun Jabiran ing Jabir an samanis sinni apa ini? Sinnauri an samanis sinnauri, saking regane sinnaur. Sinnaur itu seperti binatang buas ya, seperti harimau. Atau yang biasa disebut al-hirrah al-barriyah. Jadi kucing ya, seperti kucing harimau. Kucing itu kan kayak di rumah kita, kalau kita lihat-lihat kan kayak harimau juga. Jadi kucing liar, kucing yang ada di bukan kucing yang ada di rumah kita, yang biasa ada di rumah kita. Wal kalbi lan regane asu. Faqala nuli dawuh sapa Jabir, zajara nglarang sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adzalika saking mangkono-mangkono samanus sinnaur wal kalab. Rawahu Muslimun wan Nasa'i wa zada illa kalba saidin. Illa kalba saidin, lan nambah sapa Nasa'i illa kalba saidin, kejaba asune asu kanggo berburu. Hadirin rahimakumullah, jual beli kucing boleh apa tidak? Kalau jual beli kucing yang ahliyah, yang ahliyah itu yang ada di biasa yang kita lihat kucing di rumah kita, maka itu boleh hukumnya. Jual beli kucing itu. Tapi kalau kucingnya sinnaur, kucing seperti harimau, maka itu hukumnya tidak boleh, karena Nabi dikatakan zajara an-nabiyyu an-dzalika. Demikian juga anjing. Anjing itu juga nggak boleh diperjualbelikan. Menurut jumhur secara mutlak nggak boleh untuk diperjualbelikan. Baik itu, kan dalam hadisnya ada yang dalam riwayat Nasa'i ditambah illa, ada pengecualian, yaitu kalba soidin. Tetapi menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama, menjual anjing itu haram secara mutlak. Baik itu anjing biasa atau anjing yang untuk berburu, itu sama-sama haram menurut jumhur. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan untuk jika anjing itu adalah anjing untuk berburu, tapi jumhur mengatakan itu itu dilarang, itu termasuk jual beli yang diharamkan. Nah, kemarin sudah kita jelaskan kalau seseorang membutuhkan anjing, maka tata cara mendapatkannya
itu tidak dengan jual beli, tetapi bisa dengan cara yang lainnya. Ini. Jadi hadis ini menjelaskan pertama haramnya jual beli anjing, yang kedua adalah haramnya jual beli sinaur, yaitu semacam harimau. Harimau itu kan jenisnya macam-macam, itu semuanya jual beli itu adalah diharamkan berdasarkan hadis ini. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kita baca dari hadis-hadis Nabi. Hadis berikutnya panjang, insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.